Salam sejahtera bagi semua sahabat. Senang dapat kembali jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Aris Larosa sebagai pemandu percakapan dalam program kita ini Gema Kasih Indonesia. Sebuah program yang dirancang untuk membicarakan isu-isu atau masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan berbangsa bernegara, tentu juga dilihat dari perspektif teologis. Dan kali ini para sahabat kita berbicara mengenai krisis dalam pluralisme Indonesia. Ya, kita tahu negara kita negara yang sangat plural dan berbagai macam aspek. Dan untuk membicarakan ini telah datang ke studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Salam berjumpa Pendeta Arlianus, senang sekali kita memasuki tema ini. Apa kabar? Baik-baik, semoga tetap sehat walaupun pluralisme tidak mudah, bisa krisis. Ya, Pak Pendeta Martin adalah pendeta dari GKPS, Betul. Gereja Kristen Protestan Simalungun, ya. Dan mengajar masih mengajar di Riakara masih? Ya. Ya. Tidak tetap. Tidak tetap. Beliau menulis banyak. Beliau adalah fasilitator nasional dari moderasi beragama. Ya, jalan-jalan kemana-mana terus nih untuk menggelorakan moderasi beragama. Semoga berhasil Pak Martin. Semoga bisa diukur dengan indeks toleransi yang kiranya semakin membaik ya. Nah, Pak Martin, kita bicara mengenai krisis ya dalam pluralisme. Mungkin mulai dengan ini. Apa sih yang dimaksud dengan pluralisme itu sih sebenarnya? Ya, pluralisme itu mungkin adalah tema atau adalah kata kunci yang pertama-tama menjelaskan yang kita sering sebut-sebut sebagai ciri khas atau moto orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Jadi pluralisme itu menyangkut deskripsi tentang majemuknya kehidupan beragama. Dan kemajemukan itu tidak hanya kemajemukan bahwa ada agama yang berbeda, ada kebudayaan yang berbeda, tapi juga semoga dengan pluralisme, nah ini PR juga, mampu nggak ya agama masing-masing menemukan di dalam dirinya pun terjadi kemajemukan ternyata ya, baik kemajemukan teologi, kemajemukan organisasi, bahkan juga mungkin kemajemukan karena ada gereja khusus untuk suku Batak, ada gereja khusus untuk peranakan Tionghoa, dan itu menciptakan satu katakanlah deskripsi. Itu yang pertama Pak Gali. Tapi yang kedua juga pluralisme itu berarti apa? Berarti atas kenyataan itu maka pemerintah dalam arti Departemen Agama minimal ya, yang berfungsi membina kehidupan beragama agar rukun, mengakui itu. Jadi pengakuan itu rupanya bagian dari pluralisme. Jadi di sini juga PR-nya besar, krisisnya juga besar, sebab jangan-jangan nanti ada yang tidak diakui ya, misalnya Ahmadiyah misalnya, apakah mereka diakui atau tidak gitu ya. Dalam konteks kita orang Kristen Protestan misalnya, apakah saksi Yehova, walaupun memang orang seperti Gus Dur mengatakan tidak boleh lagi ya, saksi Yehova dianggap ajaran sesat begitu ya. Ada pengakuan dan mereka bisa mendirikan rumah ibadahnya, saksi-saksi Yehova. Dengan kata lain, kalau bangsa ini pluralisme prinsipnya, maka mesti ada pengakuan dan ada pengaturan, ada pencatatan, bahkan nanti urusan-urusan praktis pernikahan keluarganya, urusan-urusan praktis apakah pemerintah mau membantu mendirikan rumah ibadahnya, itu juga muncul. Nah, itu yang kedua, arti pluralisme, ada pengakuan. Tapi yang ketiga yang penting sebenarnya itu begini. Dan di sini memang ada sedikit ketegangan baru. Apakah Indonesia ini mendasarkan dirinya sebagai satu bangsa, yaitu bangsa dengan prinsip pluralisme? Artinya apa? Artinya ini normatif. Jadi yang kita perjuangkan tentang Indonesia adalah mesti selalu ada kemajemukan di sini. Salah kalau ada cita-cita sebuah ideologi untuk mengurangi kemajemukan. Misalnya, udahlah kalian orang Papua nggak usah lagi deh membicarakan otonominya, kalian gabung aja sebagai orang Indonesia bagian timur seperti orang Maluku saja. Nah, itu salah. Jadi kepapuaan masih tetap dipertahankan sebagai prinsip Indonesia itu sendiri. Nah, itulah artinya pluralisme ini adalah sesuatu yang normatif. Jadi cita-cita kita dalam Undang-Undang Dasar dan dalam pembukaan Merdeka Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, kita bersatu, tapi bersatunya kita dengan menghormati, bahkan memajukan kebudayaan.
Karena ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi kita harus memajukan kebudayaan yang beragam, kita harus memajukan kebudayaan Papua. Kita tidak boleh menganggap misalnya Koteka itu tidak sopan, karena kita mau memajukan, demikian juga Aceh, demikian juga Dayak, demikian juga budaya lain. Jadi tidak boleh ada yang dulu disebut Jawanisasi, ya. Tidak boleh juga ada semacam satu penyeragaman Indonesia, sebab Indonesia itu secara normatif pluralisme. Nah, itu kurang lebih Pak Alianus arti pluralisme yang memang cukup luas dari sekadar mengatakan yang penting kita sudah beragam, lebih dari sekadar beragam. Jadi ada realitas keberagaman itu sendiri. Betul. Lalu ada pengakuan terhadap keberagaman itu oleh lembaga negara tentu saja, seperti Kementerian Agama, budaya, dan pengaturan regulasi. Regulasi, tapi juga semacam sikap bahwa bangsa ini akan memperjuangkan berbeda-berbedanya tanpa pembeda-pembedaan orang-orang, suku-suku, agama-agama di negeri ini. Jadi dalam gagasan tentang pluralisme itu ada semacam bukan saja upaya merawat sebenarnya, merawat kepelbagaian yang ada, tapi juga mengembangkannya, terbuka ketika muncul lagi perbedaan-perbedaan yang baru. Ya, dan itu dianggap sebagai basis untuk demokrasi. Ya, jadi demokrasi itu semakin kita yakini menjadi kerangka besar Republik ini karena dijaga tidak hanya oleh rule of law, prinsip hukum, tapi juga dijaga oleh kemajemukan di dalamnya. Itu mengakibatkan nanti akan ada yang berbeda, akan ada kebijakan yang beragam, akan ada tanda kutip semacam oposisi, ya, karena itu bagian dari demokrasi dan di dalamnya adalah pluralisme itu atau kemajemukan itu sendiri. Apakah pada titik tertentu sebenarnya nanti tidak ada lagi pluralisme, Pak Martin? Misalnya gini, kan dengan pengakuan tadi, pengaturan kan sebelum misalnya soal etnis. Nah, suku Batak menikah dengan suku Jawa, lalu anaknya jadi suku apa? Lalu ketika itu terus terjadi kawin-mawin antar suku, lama-lama kan mereka kehilangan identitas mereka sendiri. Nah, menurut saya itu sesuatu yang secara ideal mungkin seperti katakanlah dulu Jerman gitu ya, orang Jerman lalu lama-lama menjadi Deutschland, ya, karena negaranya menjadi satu daratan sehingga terjadi perkawinan, sehingga terbukti dengan semakin hilangnya bahasa lain selain bahasa Deutsch, bahasa Jerman. Nah, di Indonesia kayaknya itu tidak boleh kita bayangkan sebagai kemungkinan. Mungkin yang ideal boleh saja atau semacam angan-angan boleh saja. Kenapa? Karena kalau kita berpikir begitu kita akan kehilangan banyak sekali bahasa nanti. Kan gitu. Jadi kita nggak boleh mengarahkan bangsa ini ke dalam satu bahasa saja. Bahasa persatuan ada, tapi bahasa-bahasa yang hidup oleh suku-suku itu kita nggak mau kehilangan itu. Dan itu berarti mesti ada pemakainya, mesti ada kelompok-kelompoknya, sehingga pembauran yang total menurut saya tidak akan menjadi arah bangsa kita ini. Apalagi karena negara kita negara besar, ya. Apalagi negara besar, kepulauan, sehingga tetap ada yang tinggal di basisnya masing-masing. Nah, itu dia, betul. Nah. Ya. Oke, kita akan bicara mengenai krisis dan pluralisme. Apa sih krisis yang sedang terjadi dalam pluralisme itu? Nah, krisisnya kira-kira adalah pertama-tama kita ini sudah menjadi demokrasi. Nah, demokrasi itu menciptakan satu situasi sebenarnya boleh disebut rentan, ya, karena kepentingan mayoritas suara, kepentingan dunia yang terbuka yang tidak bisa dikontrol lagi mengakibatkan, ya, di tengah-tengah masyarakat kekuatan-kekuatan yang besar akan mendominasi. Misalnya untuk kepentingan suara, orang akan mencari suara yang paling besar, ya. Sehingga orang mengatakan, ya kalau kau mau jadi presiden, kau harus mampu memikat suara Islam, kan begitu. Kalau kau mau jadi pemimpin di sini, kau harus mampu juga meyakinkan suku bangsa Jawa yang besar ini. Lalu orang bertanya, bagaimana dengan kelompok yang kecil? Akankah kelompok yang kecil ini nanti tergerus oleh yang besar? Nah, itu salah satu arah atau salah satu gejala yang membuat pluralisme ini akan menemukan krisisnya. Nah, di pihak lain, Pak Ardianus, kita bersyukur bahwa krisis pluralisme bisa diatasi pada fase-fase Indonesia merdeka, ya. Dan menurut saya kita gembira sekali karena saat itu orang Kristen, ya, secara serius, terutama oleh orang Indonesia bagian timur, mungkin kita udah tahu ceritanya, saudara-saudara, menolak
bahwa dasar negaranya Pancasilanya itu menjadi satu sistem yang diskriminatif, suatu sistem yang mengistimewakan yang besar, sehingga dalam diskusi di BPUPK, ya, akhirnya orang Kristen ketika merdeka Indonesia mereka mendatangi Hatta dan menolak adanya pencantuman syariat Islam bagi penganut-penganutnya sebagai fondasi negara. Ya. Jadi krisis saat itu yaitu pluralisme mau digantikan dengan semacam pengistimewaan, memprioritaskan yang besar, itu ditolak dalam hal dasar negara. Dan kalau begitu maka memang kita sekarang memasuki fase yang sering disebut sebagai kalau Islam tidak lagi menjadi dasar negara, tidak lagi diistimewakan, tapi dengan terbukanya demokrasi, maka Islam akan memasuki ruang terbuka ini secara mendalam. Nah, apalagi demokrasi itu menuntut apa yang disebut suara terbanyak, menuntut kotak suara, maka di dalam demokrasi ini pluralisme mengalami kerentanannya dan sekaligus krisisnya. Kurang lebih seperti Karena itu. bisa ada suara mayoritas dengan demikian. Iya. Jadi gejala yang disebut mayoritarianisme, Pak Adrianus, itu seperti terjemahan dari demokrasi yang mengakibatkan krisis itu sendiri. Nah, mayoritarisme ini sering disebut sebagai gejala khas demokrasi yang karena masuknya kekuatan besar ke dalam ruang publik, karena masuknya kepentingan mayoritas ke dalam perundang-undangan, gitu ya, maka nanti kelama-kelamaan orang bertanya, kalau begitu yang kecil, yang minoritas, Gimana? otomatis tergerus karena demokrasi itu sendiri. Oke. Nah, bagaimana atau apa yang menyebabkan terjadinya krisis dalam pluralisme itu setelah beberapa informasi berikut ini? Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel bedah referensi lagu sebuah YKB hymn GKI berjudul TV. Tenang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Agama Kasih Indonesia, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya Pendeta Rosa dan Pendeta Martin Sinaga yang sedang berbincang tentang krisis dalam pluralisme di Indonesia.
Tadi saya titip pertanyaan di segmen pertama. Apa sih yang menyebabkan terjadinya krisis dalam pluralisme itu? Ya, krisisnya adalah bahwa dengan terbukanya ruang yang disebut demokratisasi, maka posisi mayoritas diperlukan untuk pengelolaan politik. Demokrasi berarti majority rules melalui sistem politik. Tetapi juga selain karena demokrasi terbuka, krisis itu berlangsung karena nilai-nilai mayoritas memasuki ruang publik dengan masif. Katakanlah nilai tentang makanan yang halal. Nah, saudara-saudara yang Muslim, karena mayoritas mereka ingin agar ada kepastian tentang makanan yang halal dan haram, dan itu dilayani dengan sebuah perundang-undangan, sehingga akan muncul nanti sebuah situasi katakanlah kuliner Indonesia ya, yang mendiskriminasi, sebenarnya bukan mendiskriminasi, tapi akan meminggirkan makanan-makanan yang dianggap haram. Makanan Batak misalnya, makanan Nias misalnya, makanan orang Tionghoa misalnya, itu akan masuk dalam satu pojok yang dianggap harus diatur secara khusus karena dia tidak melayani satu sistem makanan yang disebut halal. Nah, jadi itu kurang lebih Pak Adrianus sebab-sebabnya, dan itu juga akan masuk misalnya barusan dengan apa yang disebut bahwa pernikahan ya janganlah bertolak belakang dengan kepentingan model pernikahan mayoritas ya, dan itu melahirkan apa yang disebut surat Mahkamah Agung ya, surat edaran SEMA bahwa pernikahan yang berbeda agama yang sudah dicatatkan di luar negeri tidak boleh disahkan oleh pengadilan setempat karena derasnya kekuatan mayoritas dalam demokrasi kita. Dan itu krisis dalam. Ya, sehingga orang mengatakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang majemuk, bagaimana perbedaan-perbedaan model perkawinan masih dimungkinkan. Nah, justru ada prosesnya bahwa kita harus ikut yang banyak saja. Tidak boleh lagi model perkawinan yang minoritas, katakanlah perkawinan antar agama, itu masuk dalam sistem negara. Karena sistem negara cenderung mau melayani kepentingan dari yang banyak ini. Sehingga orang mengatakan, wah kalau begitu tidak ada kemajemukan, tidak ada pluralisme dalam hal pengelolaan, pengakuan, recognition dari perkawinan yang berbeda dari kepentingan mayoritas. Nah, di situ tantangannya Pak Kali. Jadi krisis disebabkan oleh penerimaan atau terfasilitasinya kebutuhan-kebutuhan kelompok mayoritas melalui regulasi-regulasi pemerintah. Betul. Makanya kan Menteri Agama itu sebenarnya membaca ini sehingga dia mengatakan agama itu kiranya jangan memikirkan aspirasinya saja, atau agama itu bukanlah aspirasi tapi inspirasi ya, agar nilai-nilai agama itu diterjemahkan dalam satu kerangka bersama ya. Makanya kita berharap Pak Adrianus, orang semakin mau menghadapi krisis ini dengan melihat peta-petanya. Tadi peta yang paling berat memang mayoritarianisme ini. Bahwa aspirasi yang paling banyak, mayoritas, bahwa politisi membutuhkan suara mereka, sehingga diterjemahkanlah kepentingan mayoritas ini ke dalam tatanan hukum, ya, diterjemahkanlah juga dalam kebijakan-kebijakan, bahkan itu mengakibatkan nanti kekuatan-kekuatan politik akan terus-menerus melayani suara mayoritas dan itu akan mengurus minoritas. Dan tren ke arah itu terlihat. SEMA yang terakhir ini adalah satu upaya melayani lagi suara mayoritas yang akhir-akhir ini menjadi konservatif terkait pernikahan ya, sehingga dalam ruang kewarganegaraan bisa terjadi bahwa warga negara yang punya pilihan berbeda tidak punya alternatif lagi karena harus ikut dalam sistem yang dianggap paling melayani suara terbanyak. Nah, juga misalnya masalah lama, masalah klasik yang mengakibatkan pluralisme ini krisis adalah masih ada bayang-bayang bahwa kita harus lebih banyak.
Dan itu terkait dengan sering disebut pada penyebaran agama, itu terkait pada prinsip bahwa sekarang di wilayah ini kita harus menghitung siapa yang mayoritas di provinsi ini, lalu di kabupaten ini siapa yang mayoritas, dan itu mengakibatkan perasaan bahwa yang mayoritas harus mempertahankan posisinya, yang minoritas seolah-olah dianggap menggerogoti posisinya karena memang ada upaya yang disebut penyebaran itu. Nah, ini adalah satu situasi yang membuat orang mengatakan mayoritas ini, minoritas itu justru tidak berdampingan lagi hidupnya, tapi seolah-olah saling terpinggirkan ya. Entah terpinggirkan atau saling mengancam. Nah, di situ pluralisme dianggap sebagai tidak ada lagi karena yang terjadi adalah satu proses saling mengancam. Nah, makanya dalam konteks penyebaran agama, dalam konteks posisi mayoritas agama diharapkan ada moderasi, ya, sebagai katakanlah solusi agar masing-masing bisa menghargai perbedaan, bisa menerima suara yang berbeda, lalu menemukan titik tengah, titik temu untuk kesepakatan-kesepakatan yang lebih saling disepakati walaupun tanpa katakanlah menghilangkan kepentingan yang berbeda itu. Itu juga satu tema besar kita, Pak Arlianus. Nah, ini ancaman ya, ancaman yang luar. Kalau krisis ini bisa segera berubah jadi ancaman sebenarnya terhadap yang tadi deskripsi negara kita, bahwa kita ini negara yang plural, negara majemuk. Ya, kalau yang dibiarkan termasuk tadi memfasilitasi tuntutan-tuntutan dari kelompok mayoritas tentang ini dan itu, termasuk tentang pernikahan dan sebagainya, itu akan mengancam sebenarnya eksistensi sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Ya, betul. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk itu, Bang Martin, supaya ini jangan sampai ini kan kekayaan ya, kebinekaan ini kan kekayaan luar biasa ya. Ya, kalau dikelola dengan baik akan membuat kita menjadi bangsa yang sangat kuat, tapi kalau salah kelola, iya bisa kacau balau juga. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya krisis ini tidak berubah menjadi ancaman bagi eksistensi kita sebagai bangsa? Ya, jadi memang ada katakanlah satu ruang sering disebut ruang kebudayaan, ya, itu yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kebudayaan Nusantara kita kaya sekali. Nah, dalam kebudayaan itu krisisnya adalah apakah kita membiarkan terjadinya penyeragaman, ya, dengan cara hidup yang diimpor katakanlah dari kelompok-kelompok yang semakin konservatif, atau dalam kebudayaan kita terjadi kekayaan dalam berpakaian, dalam makanan, dalam bahasa. Nah, ini kita harus berjuang di sini. Itu satu ruangan. Nah, ruangan berikutnya yang tadi sudah sebenarnya kita singgung, yaitu bagaimana sebenarnya penyebaran agama itu harus dipahami. Bagaimanakah misi dan dakwah harus dipahami. Kalau misi dan dakwah dipahami sebagai kompetisi, sebagai siapa yang paling kuat di daerah ini, siapa yang paling banyak di daerah ini, kalau ini terus dihadapi, maka kalah menang akan menjadi logika antar agama, dan pluralisme sebenarnya nggak ada di situ. Ya, yang ada tunggu saja waktunya, nanti kami akan menggerus kamu, tunggu saja waktunya kapan kami paling banyak, lalu kami akan menentukan segala-galanya. Jadi spirit pluralisme juga mesti muncul dari dalam agama, dalam konteks penyebaran dan dalam konteks misi ataupun dakwahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Arlianus, sebenarnya ada tema penting, yaitu tema hukum. Dan kita bersyukur seperti tadi perjuangan tokoh-tokoh bangsa ini, bahwa Pancasila itu telah berhasil menetapkan ideologi bangsa ini tidak diskriminatif tapi inklusif. Ya, jangan sampai produk hukum dari basis negara Pancasila yang inklusif dan non-diskriminatif ini melahirkan produk hukum yang membeda-bedakan. Nah, disitulah kita harus berani misalnya mempersoalkan lagi dan lagi apa yang disebut PNPS 65, bahwa masih mungkin sebuah kemajemukan dalam penghayatan agama dituduh sebagai penodaan. Ya, nah disinilah katakanlah titik kanker kita, ya, walaupun belum terlalu ganas, tapi kadang-kadang kankernya bisa dibuat ganas. Iya, tiba-tiba cepat itu. Iya, misalnya kasus Ahok jadi ganas kanker. Ya, cepat sekali kan. Cepat sekali. Ya, padahal sebenarnya itu bisa seperti di Eropa,
hukum penodaan agama ditutup saja atau dimatikan ya, seperti virus yang sudah ditidurkan, jangan lagi diangkat-angkat, diganti dengan hukum kesetaraan, digantikan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, ini juga satu medan yang kita harus kerjakan. Nah, medan yang berikutnya Pak Adrianus adalah medan yang terkait dengan apa yang disebut politik tadi. Oke. Bagaimana agar politisi kita jangan kita biarkan untuk terus-menerus memompa bahwa dia wakil mayoritas, bahwa dia naik karena dia mewakili kelompok terbesar di sini, suku terbesar di sana, bahwa dia misalnya mengatakan hati-hati ekonomi dikuasai oleh minoritas. Nah, jangan kita biarkan politisi itu memanfaatkan peta ini untuk menciptakan satu sentimen lalu mengakibatkan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang kecil. Nah, kalau kita berhasil dalam 4 peta tadi itu ya, tadi saya ulang lagi ya, peta pertama, misi dan dakwah tidak kalah menang ya, tapi misi dan dakwah satu upaya untuk menyiarkan katakanlah kesejahteraan, itu yang pertama, kita akan keluar dari krisis pluralisme. Kedua, kalau hukum kita tidak bersifat menghapuskan kemajemukan dengan cara tuduhan-tuduhan penodaan. Ya. Jadi itu mesti di amandemen ya. Di amandemen dengan hukum yang menghargai kemajemukan dan memang kalau ada perilaku-perilaku Pidana. kita pidanakan sebagai mungkin hate speech ya, kebencian yang mendorong kerusuhan misalnya, itu bisa, tapi jangan penodaan agama. Lalu yang berikutnya, ruang berikutnya tentu saja dalam budaya kita mesti mampu menciptakan kemajemukan dalam budaya, jangan terjadi penyeragaman budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, politisi kita harus memakai katakanlah etika dalam mengkampanyekan dirinya, dalam memenangkan kotak suara agar jangan dia memompa sentimen agama, sentimen mayoritas melawan minoritas gitu ya untuk kemenangannya. Nah, kalau peta ini bisa orang-orang masuki secara lebih tepat, menurut saya pluralisme tidak akan menempuh krisis yang membahayakan, tapi pluralisme akan menempuh tantangannya, tapi sekaligus membawa bangsa kita tetap besar sebagai bangsa yang majemuk. Kalau lihat trennya ya Pak Mardi, atau kalau lihat dinamika politik kan mengenai regulasi kan itu berkaitan dengan politik sebenarnya kan, betul. Politik ya. Kalau lihat dinamika politik kita, apakah kita punya cukup harapan agar regulasi-regulasi yang hanya memfasilitasi atau yang memfasilitasi hanya kepentingan kelompok tertentu itu bakal bisa dihentikan nggak sih? Ya, memang itu kayak tadi sebenarnya SEMA itu ya, itu kan melayani kepentingan kelompok tertentu dalam kelompok juga, bukan ya itu. Jadi memang kerja-kerja hukum dan kesetaraan dan hak asasi manusia ini memang harus terus dilakukan sebagai proses kita ke depan. Kerja-kerja misi dan dakwah sebagai kesaksian untuk kesejahteraan bersama harus kita pompa gitu loh. Politik yang tidak sentimental ya juga kita bisa kembangkan, dan proses-proses lainnya yang lebih bersifat kebudayaan yang menghormati kita bisa. Jadi mesti ada kerja-kerja demi pluralisme gitu. Tidak bisa serta-merta akan oke-oke saja. Dan siapa yang mesti berada di barisan terdepan untuk itu? Ya tergantung ruangnya. Kalau ruang hukum ya gerakan-gerakan HAM, gerakan-gerakan perempuan. Kalau dia dalam agama, dalam dakwah, dalam misi, lembaga-lembaga misi, YKB kita ini. Kalau dia urusan kebudayaan, maka penggerak-penggerak kebudayaan agar tetap tercipta kemajemukan. Kalau dia di ruang politik, maka politisi-politisi negarawan. Kita harus temukan agar Indonesia ini dipertahankan, tidak hanya sekadar dia mendapat suara, tapi keindonesiaan, Pancasila menjadi sistem yang membuka dan tidak diskriminatif di situ. Baik, Pak Menteri, terima kasih. Jadi kita perlu bekerja keras ya. Betul. Semua pihak agar pluralisme ini dapat tetap terawat, diberi kebebasan untuk bertumbuh begitu, tentu dalam regulasi-regulasi yang baik untuk semua golongan, bukan hanya untuk kepentingan
mayoritas. Mayoritas. Betul. Baik, Pak Martin. Terima kasih atas pencerahannya pada hari ini. Dan sahabat, itulah percakapan kita kali ini dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.